نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayolah ikhwah azani wa Allah, alhamdulillah. Sore ini kita masih diundang Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian rutin kita, yaitu di hari Kamis sore ini. Pada kesempatan sore ini yang biasanya kita membacakan kitab Al-Ilm, kitab tentang masalah ilmu yang ditulis oleh Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, maka kita berikan materi untuk yang pekan lalu dengan sekarang yang terkait dengan Syahrul Ramadan, yang terkait dengan bulan Ramadan, yang dimana sebentar lagi kita akan memasuki salah satu bulan yang namanya Ramadan. Maka selayaknya bagi kita untuk mempersiapkan diri bisa memasuki bulan tersebut, dan kita tidak menganggap biasa-biasa saja bulan tersebut, karena kan bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sudah kita sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Ini merupakan keutamaan yang besar. Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah di mana di dalam bulan itu unzila fihi al-Qur'an, diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Hudan lin-nas sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinat dan sebagai penjelasan-penjelasan minal huda dari petunjuk itu, wal furqan dan pembeda. Maka pada kesempatan kali ini, azani wa Allah, di dalam menyambut bulan Ramadan, atau istilahnya itu tarhibur Ramadan. Jadi istilahnya adalah tarhib, berasal dari kata rahaba yarahibu marhaban. Kita biasa mengenal dengan istilah marhaban, selamat datang. Maka ini tarhib, yaitu menyambut bulan Ramadan. Karena ada istilah nanti yang kedua, bukan tarhib tapi tarhib. Kalau ditulis bahasa Indonesia itu sama, pakai huruf A. Maka kalau salah baca artinya lain. Kalau tarhib maka itu adalah kita menyambut bulan Ramadan. Jadi kalau tarhib maka itu adalah peringatan atau hal-hal yang harus ditakuti, ya, atau istilahnya itu yang menakut-nakuti. Maka dari itu insya Allah nanti kita juga sedikit singgung tentang itu supaya tahu bedanya. Yang pertama kita mengatakan yang terkait dengan yang namanya tarhib, yaitu ucapan selamat datang, tapi tidak kita mengucapkan dengan lisan. Tidak hanya sekedar kita memeriahkan untuk menyambut itu, tapi yang lebih penting dari itu adalah apa yang kita lakukan untuk menyambut datangnya bulan Ramadan. Katailah ya ikhwah azani wa Allah, yang perlu kita sebutkan di sini yang pertama adalah Ramadan itu nanti akan datang, dan pada waktunya juga Ramadan akan meninggalkan kita. Bukan kita yang mendatangi dan juga bukan kita yang meninggalkan. Kenapa ini maknanya perlu dibedakan? Kalau kita yang mendatangi bulan Ramadan, seakan-akan Ramadan itu ada terus. Kapanpun kita mau kita bisa mendatangi. Meninggalkan juga begitu. Ketika kita sudah ada katakanlah kurang nyaman, kita tinggalkan. Seakan-akan Ramadan itu ada terus, tapi tidak demikian.
bahwasanya Ramadan datang setahun sekali. Dan ini alhamdulillah kita dimudahkan untuk bisa meniti hari untuk menuju di syahrul Ramadan, menuju di bulan Ramadan tersebut. Maka dari itu patut kiranya bagi kita untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri bagaimanakah sambutan terbaik kita kepada datangnya bulan Ramadan tersebut. Kalau kita berikan gambaran sebelumnya ya ikhwah azani wa asallah, ketika kita ada kabar, ada informasi bahwasanya akan ada kedatangan tamu yang mulia, ya, tamu yang mulia. Dan tamu mulia ini tentunya kalaupun kita tidak mengundang, kita tidak akan pernah untuk menolaknya, ya, karena akan dikatakan namanya tamu mulia. Siapapun di antara kita yang kita memiliki katakanlah al-aqlus sahih, yaitu akal yang sehat, ketika kedatangan tamu yang mulia, tamu yang terhormat, kita tidak akan membiarkan begitu saja. Kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin bagaimana menjamunya, bagaimana menyambutnya, bagaimana memperlakukannya, dan seterusnya, yang intinya kita tidak ingin mengecewakan tamu kita tersebut. Disinilah yang menjadi pertanyaan pada kita sekarang ini para jemaah. Ketika kita akan kedatangan tamu yang beberapa hari lagi ini, sudahkah kita itu mempersiapkan diri kita dengan tamu tersebut? Karena tamu suatu saat dia juga akan pulang. Begitu juga bulan Ramadan, maka sebentar lagi akan datang dan pada saatnya juga akan pulang juga. Artinya sudah selesai bulannya dan meninggalkan kita. Kita harus menunggu tahun berikutnya ketika kita nanti ingin bertemu dengan bulan Ramadan, dan itu tidak ada jaminan. Jamaah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang perlu kita siapkan adalah beberapa hal. Kita contohkan lagi, kalau kita menyambut tamu yang terhormat tadi, maka ketika kita punya rumah misalkan kita akan menghias rumah kita, membersihkan rumah kita, menata rumah kita, mempersiapkan hidangan yang akan kita hidangkan, kemudian melayani tamu kita dengan baik, pokoknya ingin memuaskan begitu. Maka yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana cara kita memuliakan bulan Ramadan, dan bagaimana supaya kita itu bisa memuaskan bulan Ramadan tersebut, yang itu sebenarnya gunanya bukan untuk bulan Ramadan, tapi untuk diri kita sendiri. Ketika kita memuliakan tamu juga demikian, itu fungsinya bukan untuk tamunya. Tamu memang mendapat kemuliaan, tapi akhirnya kembali kepada diri kita. Kita bisa menjadi tuan rumah yang baik. Maka dengan Ramadan ini, karena berupa bulan, bukan berupa benda atau berupa fisik, maka ada beberapa hal yang perlu kita siapkan yang terkait dengan bulan Ramadan ini. Paling tidak ya ikhwah azani wa Allah, akan kita sebutkan di sini yaitu 3 hal. Ya, 3 hal yang harus kita siapkan di dalam tarhibur Ramadan, di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Kalau yang sebelumnya telah kita sampaikan bagaimanakah kemuliaan bulan Ramadan, sekarang apa bekal, ya, apa persiapan yang harus kita siapkan untuk menyambut bulan Ramadan ini. Ayo ikhwah azani asfullah. Bekal yang pertama yang harus kita siapkan adalah al-ilmu. Itu berupa bekal ilmu. Maka inilah di dalam setiap hari Kamis kita sudah mengetahui bagaimanakah pentingnya ilmu, bagaimanakah adab kita menjadi penuntut ilmu. Maka kalau kita mau masuk bulan Ramadan, jangan lupa ilmunya. Nah, kalau kita membahas tentang ilmu ini, tentunya waktunya sangat panjang yang terkait dengan ilmu ini. Maka cukup kita sebutkan di sini beberapa hal yang terkait dengan kenapa kita harus memiliki ilmu, khususnya ketika mau menyambut bulan Ramadan ini. Sudah banyak keterangan-keterangan dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang terkait dengan fadilatul ilm, yang terkait dengan keutamaan ilmu. Maka kita sebutkan yang lain, yaitu di dalam perkataan dari seorang khalifah yang terkenal, yaitu Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, di mana beliau mengatakan di dalam salah satu perkataannya yang berbunyi, man abadallaha bi ghairi ilmin
kana ma yufsidu aktsara mimma yuslih. Yang artinya man abadallah, barang siapa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan kita tentunya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah yang kita miliki, ibadah yang kita ketahui. Tapi diperingatkan oleh beliau di sini man abadallah bi ghairi ilmin. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, ya, ibadahnya tanpa ilmu, meskipun banyak sekali ibadahnya, apa akibatnya? Kana ma yufsidu, adalah ibadah tanpa ilmu itu tadi bisa membuat kerusakannya aktsar mimma yuslih. Kerusakannya lebih banyak daripada mendatangkan kebaikan. Dia beribadah banyak, tapi tanpa didasari dengan ilmu, maka malah justru akan membuat kerusakan dan tidak mendatangkan kebaikan. Atau kerusakannya banyak, kebaikannya sedikit. Kan berarti kemudian mungkin tidak ada kebaikan. Padahal kita yang diperintahkan ya lehwa azani Rasulullah di bulan Ramadan banyak beribadah, iya. Maka dari itu jangan lupa kalau kita beribadah harus ala basirah, yaitu di atas basirah, di atas ilmu. Misalkan kita melaksanakan ibadah utama di bulan Ramadan siang, itu puasa, maka kita harus punya ilmunya tentang puasa itu. Yang pertama mengenai masalah waktu, ya. Kalau hal-hal yang besar semacam ini nggak paham, bagaimana kita akan benar puasa kita? Kita ketahui bahwasanya yang namanya puasa, masalah waktu adalah dimulai dari yaitu subuh atau terbit fajar sampai maghrib, sampai tenggelamnya matahari. Itu adalah waktunya imsak, waktunya menahan diri dari makan dan minum dan yang membatalkan puasa. Maka kita harus tahu apa yang membatalkan puasa juga. Itu butuh ilmu. Ya, jadi sisi waktu kita sudah tahu bahwasanya begitu terdengar adzan subuh, berarti kita sudah harus menahan diri, tidak boleh makan, tidak boleh minum dan batalkan yang puasa yang lainnya sampai nanti dulu, sampai nanti guru besyak, sampai nanti matahari terbenam yang ditandai dengan datangnya masuk waktu maghrib. Maka ini ilmu kita. Nah, kalau kita tidak punya ilmu tentang ini para jamaah, maka bisa jadi kita membuat sesuatu yang baru, ibadah tapi salah, begitu. Ya, misalkan contohnya seperti yang masih kita dengarkan, ketika misalkan subuh waktunya katakanlah jam 4 lebih 10 menit, begitu misalkan waktunya masuk waktu subuh, maka biasanya di masjid-masjid terdengar yang namanya imsak, ya, imsak, begitu biasanya. Nah, maka ini harus tahu ilmunya. Ilmunya apa? Ilmunya bahwasanya ketika diperdengarkan semacam itu, menahan diri, itu tidaklah kemudian kita dilarang untuk makan dan minum pada jam 4 itu. Tapi kita berusaha supaya kurang 10 menit itu sudah selesai dari apa yang kita lakukan yang berupa sahur dan juga yang lainnya. Tapi kalau misalkan kita masih makan, diteruskan, tidak ada masalah, karena belum masuk waktu subuh. Kesalahan ilmu yaitu ketika seseorang tidak paham bahwasanya ketika imsak jam 4 padahal subuhnya jam 4 lebih 10, dia mengatakan sudah tidak boleh itu makan dan minum. Maka ini adalah sesuatu yang salah, ya, karena tidak punya ilmu. Dianggap batas waktu puasa adalah ketika mendengar kata imsak dari masjid. Nah, ini adalah karena tanpa ilmu. Kemudian juga ketika di bulan Ramadan itu juga, maka di masyarakat kita membiasakan atau terbiasa di antara kebiasaan mereka itu mengadakan yang namanya selamatan-selamatan. Kalau mereka ditanya kenapa mengadakan selamatan-selamatan, itu mereka dalam rangka bersyukur atau mereka dalam rangka untuk ini dan untuk itu, padahal juga tidak ada perintahnya dari Rasulullah SAW. Belum lagi nanti di dalam amalan-amalan khusus, masalah sholat, kemudian masalah
qiraatul Quran, baca Quran, dan masalah zikir dan yang lainnya, maka kita harus memiliki yang namanya ilmu ini. Sehingga pada Allah Ta'ala bahwasanya amalan-amalan yang kita lakukan, yang akan kita lakukan ketika memasuki bulan Ramadan, maka hendaklah kita sudah memiliki ilmunya. Minimal yang saya sarankan pada antum, ya, antum jangan sampai tidak punya buku pegangan. Jangan sampai tidak punya buku pegangan tentang masalah fikih siang, fikih puasa, fikih tentang masalah puasa. Antum harus berusaha semaksimal mungkin, dan itu sangat mudah dan sangat gampang. Mau beli ada, mau download juga ada, ya. Kemudian mau ngopi juga ada, banyak, ya. Maka dari itu sebelum masuk bulan Ramadan ini segera baca, sempatkan waktu, luangkan waktu untuk memahami tentang ilmu Ramadan ini, ilmu tentang siang ini. Sehingga jangan sampai kita itu ketika nanti masuk bulan Ramadan baru bingung, saya puasa begini benar apa salah ya? Nah, kita tidak tahu ilmunya, maka jangan sampai dengan yang demikian itu. Akhirnya kalau kita tidak punya ilmunya, akhirnya apa? Ya akhirnya kita kemudian ikut-ikutan saja. Pokoknya kalau katanya dia ya boleh, ya kita katakan boleh. Kalau ada ya enggak. Ini berarti tanpa ilmu. Maka jangan sampai yang demikian itu. Ayo ikhwan azani wa azakumullah. Maka bekal ilmu adalah bekal yang utama. Maka jangan sampai kita itu meninggalkan ilmu dalam segala hal. Apalagi di bulan Ramadan, hendaklah setiap amal ibadah yang kita lakukan itu dilandasi dengan yang namanya al-ilmu. Baik, itu yang pertama. Jadi bekal pertama untuk bisa menyambut Ramadan, hendaklah siapkan diri kita yang namanya al-ilmu, itu ilmu. Yang kedua ya ikhwah azani wa asallam, yaitu takfirut taubah wal istighfar, yaitu memperbanyak taubat dan istighfar. Apakah kita karena Ramadan ini kemudian banyak istighfar dan taubat? Tidak. Kita diperintahkan dalam setiap waktu itu untuk banyak istighfar dan banyak bertaubat. Kenapa kita diperintahkan demikian? Kita ini ayo ikhwah azanillah, ini adalah makhluk yang lemah, makhluk yang lemah dan banyak dosa, dan kita pasti memiliki yang namanya dosa karena kita pasti melakukan sebuah kesalahan. Maka sering kita sampaikan bagaimanakah Rasul bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata', mereka itu berbuat kesalahan, berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang dia berbuat salah maka dia yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita katakan bagaimanakah pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas masalah dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu maupun yang akan datang. Berapa kali beliau istighfar dan taubat dalam sehari? Maka tidak kurang dari 70 kali dan 100 kali. Satu lewat dikatakan 70 kali, dan satu lewat dikatakan 100 kali. Ini beliau Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga, ya, yang dimana merupakan khairul anam, sebaik-baik manusia, pemimpinnya para manusia. Maka ini masih melantunkan yang namanya istighfar dan taubat, ya 70 sampai 100 kali sehari, dalam sehari. Jadi pertanyaan kita, sudahkah kita itu membiasakan untuk bisa istighfar dan taubat? Mending kalau kita itu masih ingat dengan taubat ini. Kadang-kadang taubat yang seharusnya kita ungkapkan saja belum mendalam ke dalam diri kita itu sering lupa. Kita itu seharusnya minimal mengucapkan taubat. Kalau tidak lupa itu setiap kali selesai salat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 kali 5 waktu 15. Ya, baru 15 ini. Itu kadang masih lupa. Lupanya apa? Ketika misalkan setelah sholat, pekerjaan atau tugasnya numpuk, akhirnya nggak sempat untuk pikiran, nggak sempat untuk pikir setelah sholat. Jadi baca istighfar aja nggak sempat, apalagi nanti ganti di waktu yang lainnya malah nggak sempat lagi. Nah,
Maka jangan sampai demikian ya ikhwah. Azani wa astaghfirullah. Maka hendaklah kita biasakan untuk meluangkan waktu khususnya di dalam mengucapkan lafaz istighfar dan taubat ini. Karena dengan istighfar dan taubat inilah kita akan bisa menjadi orang-orang yang betul-betul mengetahui siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita menjadi hambanya yang penuh dengan dosa, yang banyak dosa, dan Allah adalah Ar-Rahim, Allah yang maha penyayang, Allah Al-Ghafur, Allah yang maha mengampuni dosa. Maka kita meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita minta kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjelang Ramadan ini apalagi ya, maka hendaklah kita ingat hal ini, yaitu kita itu banyak istighfar dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa apa yang harus kita istighfar dan kita taubati? Maka adalah kullu dzambin, yaitu seluruh dosa yang sudah kita lakukan. Dosa yang kita tahu itu dosa yang besar, atau dosa yang kita tahu itu dosa yang biasa atau yang kecil, bahkan dosa yang tidak kita ketahui. Dosa yang tidak kita ketahui apa? Ya kita bisa jadi melakukan satu perbuatan dosa, tapi kita tidak paham atau kita tidak sadar. Maka kita istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim likulli dzambin. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu untuk setiap dosa-dosaku. Karena itu, maka istighfar dan taubat merupakan bekal yang kedua supaya kita itu memasuki bulan Ramadan itu dengan betul-betul mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara doa yang bisa kita lantunkan yang isinya berupa pengakuan akan kekurangan kita, kesalahan kita. Maka dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah SAW mengajarkan salah satu doanya adalah yang berbunyi Allahumma firli khati'ati. Allahumma firli khati'ati. Ya Allah, ampunilah untukku kesalahan-kesalahan. Berarti ini kita mengakui kita memiliki kesalahan. Maka ampunilah kesalahan-kesalahanku, wa jahli, dan kebodohanku. Kita mengakui kita masih jahil, kita masih bodoh, karena itulah kita perlu banyak yang namanya belajar. Wa israfi, dan berlebih-lebihanku fi amri, di dalam urusanku. Kita masih banyak berlebih-lebihan. Satu informasi yang terkait dengan antum bidang kesehatan atau kedokteran. Maka kalau ada orang mereka itu mengatakan bahwasanya di dalam masalah kesehatan ini diantaranya makan dan minum, ya ketahuilah bahwasanya kita itu menganggap untuk tidak berlebihan di dalam makan dan minum itu kadang-kadang kita mencukupkan diri dengan makan sehari 3 kali, misalkan demikian. Tapi ketahuilah secara fakta apa yang kita makan kalau itu menurut kita sederhana, itu bisa jadi masih berlebihan. Bisa jadi masih berlebihan. Karena ambillah misalkan kita itu makan berupa nasi, ya. Kita tentunya kalau dengan nasi aja nggak enak, dengan lauk ini, lauknya kadang 3 macam, ya. Belum lagi nanti ditambah selingannya, minumnya juga macam-macam. Itu sudah bisa jadi berlebihan sebenarnya. Kebutuhan perut kita tidak semacam itu, tidak sebesar itu. Maka kita harus minta ampun kepada Allah atas hal ini. Di antaranya adalah berlebihan di dalam urusan kita, apakah itu urusan keseharian kita, di dalam kita bekerja, dalam kita belajar, atau bahkan dalam masalah makan sekalipun. Wa ma anta a'lamu bihi minni. Kemudian di dalam doa yang berikutnya kita diperintahkan untuk mengakui bahwasanya segala hal yang kau lebih mengetahui daripada diriku sendiri. Jadi tidaklah engkau ya Allah Ta'ala mengetahui diriku daripada diriku sendiri. Ini adalah harus kita lantunkan, harus kita akui bahwasanya Allah itu lebih tahu daripada diri kita sendiri. Buktinya ya ikhwah azani wa Allah, ketika kita melaksanakan satu amalan-amalan, kemudian ada orang yang bertanya kepada kita, kenapa kamu melakukan amalan itu? Kadang-kadang kita menjawab tidak tahu, ya. Kita berbuat, kita beramal,
Tapi jawaban kita adalah tidak tahu. Berarti kita tidak ngerti tentang diri kita sendiri. Atau mungkin orang tua terhadap anaknya. Orang tua kalau ditanya, gimana anakmu, bagaimana anakmu Pak atau Bu, misalkan demikian. Wah, anak saya begini, ya. Ternyata kenyataannya tidak seperti yang disampaikan. Tidaklah orang tua itu lebih tahu tentang diri anaknya daripada anaknya itu sendiri. Apalagi seorang anak ini sudah menginjak usia balik dan lebih dewasa. Coba antum perhatikan ketika ada anak itu usianya menjelang balik atau sudah balik begitu. Bagaimanakah perubahan anak ini ketika dia itu berinteraksi dengan orang tuanya? Ya, kita ya ikhwah, anak di Pahat di pondok itu yang kita hadapi adalah anak usia SMP. Ya, kadang-kadang dibilang juga lucu begitu, tapi juga aneh juga. Ketika kita ada suatu masalah atau katakanlah tidak ada masalah, kita tanya-tanya kepada seorang anak itu santri, maka anaknya cerita begini, cerita panjang lebar, ya, tentang dirinya dan juga tentang masa lalunya. Begitu kita ketemu dengan orang tua mereka, kita tanya, Pak, Bu, apakah anak Bapak dulu begini? Oh enggak Ustaz, anak saya tidak seperti itu, anak saya itu begini. Nah, ini kita ketahui bagaimanakah orang tua itu tidak mesti mengetahui kondisi anaknya. Maka orang tua itu jangan kemudian mengatakan anak itu begini secara pasti. Bisa jadi banyak yang hubungannya dari anak tersebut. Nah, yang itu adalah anak sendiri. Begitu juga diri kita ya ikhwah, azanillah. Kita itu mengetahui tentang diri kita, tapi di satu saat yang lain kadang kita tidak tahu siapa diri kita. Mungkin kalau aku pernah berpikir begini, sebenarnya untuk apa sih hidup ini? Misalkan demikian, ya. Apalagi antum bilang begitu ketika ada masalah, itu menunjukkan antum masih jahil. Ya, kita semua itu masih jahil, masih bodoh. Karena apa ya? Dan tahu yang harus kita lakukan gitu loh. Ya, apalagi terkena problem, terkena masalah yang gak berat. Buat apa hidup ini? Ya, kita nggak tahu tugas kita itu apa di dunia ini. Inilah kita tidak ngerti. Maka Allah lah yang lebih mengetahui tentang diri kita. Maka kita berdoa kepada Allah dalam waqt ini, wa ma anta a'lamu bihi minni. Allahumma firli jiddi, ya Allah, ampunilah kepadaku atas hal yang jiddi, yang dimana aku perbuat dengan secara sungguh-sungguh, bekerja, belajar, atau melakukan satu dengan sungguh-sungguh, terus ada kesalahan, kita mohon kepada Allah. Wazli, atau mungkin hal-hal yang itu sifatnya tidak sungguh-sungguh, atau mungkin hanya sekedar candaan saja, bercanda saja. Kita kalau namanya bercanda itu sudah sering yang namanya tergelincir, ya, namanya tergelincir kemudian tak masuk dalam dosa. Wa khata'i, dan kesalahanku, wa amdi, dan kesengajaanku, wa kullu dzalika, dan segala apa yang aku miliki. Maka kemudian kita minta ampun kepada Allah atas ini semuanya. Ini diantara doa yang dicontohkan supaya kita itu mengakui dengan kesalahan kita, kekurangan kita, ya, mengakui tentang bagaimanakah diri kita. Kalaupun kita tidak hafal tentang doa secara khusus semacam ini, semampu kita dalam berdoa. Doa yang terbaik diantaranya ya ikhwah azanillah adalah sebelum kita meminta ampun kepada Allah atau meminta sesuatu kepada Allah, akuilah tentang kekurangan diri kita. Kekurangan tentang diri kita ini, ya Allah, ya, saya terlalu sedikit dalam beribadah kepadamu ya Allah, maka berilah semangat kepada saya untuk bisa beribadah kepadamu ya Allah. Itu diantaranya pengakuan diri kita. Kita itu mengakui banyak kesalahan terhadap diri kita. Kita memiliki kelemahan yang sangat banyak. Maka istighfar dan taubat itu adalah sangat penting. Kemudian sebelum menginjak yang ketiga para jamaah, ada catatan yang terkait dengan istighfar dan taubat, yaitu minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara syarat taubat, masih ingat syarat taubat apa? Ada berapa syarat taubat? Ya, ada 3 dan 4.
Maksudnya 3 dan 4 itu 3 kalau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ditambah 1 4 kalau ada hubungannya dengan sesama manusia. Maka yang 3 tersebut adalah, yang pertama adalah an-nadam, yaitu menyesali, ya. Kemudian meninggalkan, kemudian berjanji tidak mengulanginya lagi. Enak kalau hubungannya dengan Allah, kita berbuat dosa, kemudian kita menyesali dosa itu, kita meninggalkan dosa itu, dan kita berjanji tidak mengulanginya lagi, selesai. Selama kita berniat ikhlas dan sungguh-sungguh, Allah akan ampuni dosa kita dan taubat kita diterima insya Allah. Maka ingatlah tentang syarat taubat tersebut, yaitu menyesali perbuatan yang barusan kita lakukan yang berupa dosa, meninggalkan perbuatan dosa itu, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Adapun kalau yang dosa itu hubungannya dengan sesama manusia, maka ada yang keempat, yaitu minta maaf atau minta ridhonya, ya. Maka ini yang keempat ini tidak sembarangan, ini malah lebih sulit dibandingkan dengan yang 1, 2, dan 3. Karena tidak semua di antara manusia ini mudah untuk memaafkan ketika kita berbuat salah kepadanya. Maka bagaimana tetap kita itu untuk berusaha minta maaf. Atau kalau kita misalkan punya hutang, ya kembalikan hutangnya. Caranya tidak hanya cukup dengan minta maaf saja. Nah, maka dari itu ya Allah, perlu bagi kita kalau ada kesalahan kepada manusia ini, sesegera mungkin kita selesaikan. Jangan ditunda. Semakin kita menunda, permasalahan akan semakin membesar. Nah, terkait dengan yang keempat ini, meminta maaf, ya. Kadang-kadang kalau kita salah minta maaf itu maklum. Kalau kita tidak ada salah minta maaf, bagaimana ini? Tidak ada salah kemudian meminta maaf, bagaimana ini? Kita tidak ada salah apapun dengan orang lain, terus kita minta maaf, gimana hukumnya? Kalau kita minta maaf, kita tidak ada salah dengan orang lain. Maka pada asalnya bahwasanya kita ketika memiliki kesalahan itu minta maaf. Tapi kalau tidak memiliki kesalahan, maka tidak diperintahkan kepada kita untuk minta maaf. Mungkin ada yang akan menjawab, loh kita kan tidak tahu kesalahan kita apa. Nah disitulah berarti kita punya kesalahan, ya. Makanya biasanya kalau kita minta mengatakan saya minta maaf barangkali ada perilaku perkataan yang kurang baik dari diri saya. Kita tidak tahu, ya orang lain itu yang ternyata tersinggung misalkan demikian. Nah ini baru dibenarkan karena kita mengatakan sesuatu yang kita tidak tahu. Aslinya kita punya kesalahan. Maka pada asalnya meminta maaf itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Sesuatu yang dibolehkan. Hanya saja catatannya, meminta maaf itu tidak perlu menunggu waktu-waktu yang khusus, waktu-waktu tertentu. Atau sudah berapa kali dapat WA, dapat Facebookan, dapat SMS permintaan maaf? Sudah berapa kali? Sebelum Ramadan ini loh. Sekarang ini Masya Allah ya, mengembang atau tersebar. Dulu kan yang yang ma'ruf, yang terkenal dulu itu kan sebelum Idul Fitri, ya sudah, ya SMS, telepon. Dulu kan masih belum ada elektronik yang seperti ini kan, kirim kartu nama, bukan kartu nama, kartu ucapan kan demikian. Nah semakin berkembang semacam ini kemudian semakin bertambah juga. Kalau dulu sebelum hari raya, maka sekarang ini berkembang sebelum Ramadan. Ya. Tidak hanya Ramadan saja, kemarin juga ketika di bulan apa itu? Bulan Rajab misalkan, bulan Sya'ban atau bulan yang lainnya. Nah, maka ya ketahuilah bahwasanya memang sekali lagi meminta maaf itu adalah disyariatkan. Apalagi kalau kita memiliki kesalahan, maka kita memang harus minta maaf. Namun tidaklah dibenarkan ketika kita itu tidak memiliki kesalahan apa-apa kemudian minta maaf. Minta maaf dari apa? Gitu. Apalagi ini adalah sesuatu yang dimana tidak ada keterangan atau tidak ada kebiasaan dari para salafus saleh, ya. Yaitu ketika misalkan menjelang bulan Ramadan, ya, bahkan menjelang Idul Fitri,
Bukan kita menyalahkan minta maafnya ya, minta maafnya ya. Jadi yang kita salahkan apanya? Momen. Ya. Menentukan momen untuk minta maaf. Sehingga yang terjadi gimana? Di masyarakat awam. Apa yang kita ketahui? Kalau mereka ada permusuhan, kita nasihati, Pak, Bu, ya. Kalau punya salah pada orang, ya segera minta maaf. Oh iya, saya mau minta maaf nanti kalau Lebaran. Nunggu Lebaran minta maafnya, padahal maaf kesalahannya itu bisa jadi 6 bulan sebelum Lebaran itu. Nunggu Lebaran. Nah, begitulah. Ini kan berarti menganggap minta maaf hanya di waktu tertentu saja. Apalagi sekarang ini, Masya Allah, bahasanya sih jangan ditanyakan, indah-indah sekali, bagus-bagus sekali. Apalagi di bawahnya ditulisi, ya, sebagai seorang Muslim saling menasihati, ya, sebarkan berita ini dalam rangka berdakwah dan seterusnya. Seakan-akan kita berdosa kalau tidak men-share mengirim ulang, meneruskan, itu seakan berdosa. Itulah ya lewat. Jadi waalaikumsalam. Sebenarnya kalau jawabannya gampang, ya siapa nyuruh mengirimkan diri kita kan? Kenapa kita harus mengirimkan ke tempat lain begitu? Dan kenyataannya dakwah semacam itu katakanlah hanya bisa jadi sekedar tulisan semata. Kalau antum mau buktikan coba, antum dengan teman antum sendiri, ya. Kalau namanya di katakanlah di WA atau mungkin di medsos yang lainnya itu, wah, pembicaraannya itu kayak ya gitu. Ketemu ya sudah, ya. Kadang-kadang salam aja lupa, alhamdulillah. Ya, salam aja lupa begitu. Apalagi minta maaf atas kesalahan. Ya, bahkan bangga dengan kesalahannya. Alhamdulillah. Ayo lewat jadi Allah. Maka ini sebagai peringatan bahwasanya janganlah kita membiasakan sesuatu yang tidak ada syariatnya, meskipun asal sesuatu itu boleh, yaitu meminta maaf, tapi kalau menentukan waktu-waktu tertentu itu tidak ada syariatnya. Jadi kita jangan latah dengan yang demikian itu. Mungkin kalau ada pertanyaan bagaimana kalau dia mengirimkan kepada kita minta permintaan maaf, ya sudah. Kalau memang kita tidak menjawab, itu juga tidak berdosa. Kalau dia menyebutkan kesalahan saya ini, ya sudah kita maafkan tanpa harus dengan menjawabnya, ya, dengan tanpa menjawab melalui yang sama atau melalui WA atau melalui SMS dan yang lain. Ayo ikhwah azani wa semua. Itulah bekal yang kedua yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan ini, yaitu kita adalah memperbanyak yang namanya istighfar wa taubah. Yaitu memperbanyak yang namanya istighfar dan taubah, mohon ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bekal yang ketiga yang kita sampaikan 3 hal di sini, yaitu di dalam menghadapi bulan Ramadan ini banyaklah minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak minta kemudahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan Allah Ta'ala, dan banyak kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena kita diberi banyak kemudahan, minta kepada Allah Ta'ala, kita menjadi orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi kemudahan-kemudahan itu, ya. Jangan sampai kita itu kemudian tidak mendapatkan apa yang dinamakan dengan kemudahan ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ya ikhwah azani wa semua, kemudian dari Allah Subhanahu wa ta'ala maka akan membuat diri kita mudah di dalam menjalani ibadah. Apakah itu kita berpuasa, apakah kita itu sholat, ya, ataukah kita itu sedekah, atau perbuatan amalan-amalan yang lainnya, misalkan qiraatul Quran, ya, Masya Allah, ya. Semuanya itu harus kita minta kepada Allah SWT atas kemudahan-kemudahan ini. Ketahuilah ya ikhwah azani wa azakumullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kemudahan kepada hambanya bagi yang minta kemudahan. Kita jangan menjadi orang yang takabur, jangan menjadi orang yang sombong. Sesuatu amalan yang itu
jadi di atas kertas katakanlah atau di mata kita itu bisa melakukan, jangan kita itu sombong, ini gampang pasti saya bisa melakukannya. Belum tentu. Suatu saat kita kadang diuji, kita ternyata gagal dengan masalah yang ringan atau masalah yang remeh tersebut. Karena ada suatu permasalahan itu mudah, ketika kita kerjakan dengan mudah beneran, berarti itu dimudahkan oleh Allah. Atau sebaliknya, ketika ada sesuatu yang itu pada asalnya susah, sulit, ya, kemudian kita minta kepada Allah Taala untuk dimudahkan, ternyata kita lakukan, ternyata berhasil, maka ini juga kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dianggap bahwasanya sesuatu kemudahan dari Allah itu hanya sesuatu yang tadinya sulit jadi mudah. Nah, sesuatu yang mudah kemudian kita mudah mengerjakan, itu adalah kemudahan dari Allah. Ya. Apalagi sesuatu yang sulit, susah, kemudian kita bisa mudah mengerjakannya. Subhanallah, itu kemudahan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam salah satu doa yang lainnya, di dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya, ada sebuah doa yang diajarkan kepada kita yang berbunyi, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan, la sahla illa, kecuali ma ja'altahu sahla, kecuali apa yang Engkau jadikan sesuatu itu mudah. Jadi di dalam lafaz ini dikatakan, ya Allah, bahwasanya la sahla, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan sesuatu itu mudah. Jadi asalnya itu sulit. Sekarang antum yang anggap mudah apa misalkan? Saya sebutkan salah satu contoh yang antum anggap perbuatan itu mudah bagi antum. Apa kira-kira yang mudah? Jangan mencontohkan yang sulit, yang mudah saja. Contohnya apa? Gak usah amalan yang banyak. Hah? Baca Quran berat. Baca Quran itu berat, ya. Katakanlah misalkan mengucapkan salam, ringan kan? Setiap saat ketemu salam, itu ternyata tidak dimudahkan bagi yang tidak biasa. Ya, antum ketemu antum, ya kalau sudah terbiasa assalamualaikum, meskipun dia muslim ketemunya bukan assalamualaikum, gimana bro kabarnya, kan gitu pertama, ya, salamnya lupa. Nah, sebenarnya mudah, ucapan salam mudah, tapi ternyata tidak dimudahkan untuk orang ini atau untuk anak ini. Maka ini adalah sesuatu yang akhirnya menjadi tidak biasa, menjadi sulit. Maka harus dibiasakan. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan Engkau ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan kesedihan atau kesulitan itu akan bisa menjadi mudah jika Engkau kehendaki. Jadi kalau ada permasalahan yang sulit, permasalahan yang susah, kok kemudian menjadi mudah, itu berarti dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesuatu yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Bahwasanya apa saja yang Allah kehendaki kana pasti terjadi. Masya Allah kana. Wa ma lam yasha', dan apa yang Allah tidak kehendaki lam yakun, tidak akan pernah terjadi. Meskipun gampang, kecil, mudah, tapi kalau tidak menghendaki seseorang ini bisa mengamalkannya, tidak akan terjadi. Seperti tadi kata-kata mengucapkan salam, dia itu ngerti salam, bisa mengucapkan salam. Ya, kalau ketemu temannya itu juga salam, tapi kadang-kadang dia itu sulit ketika ketemu dengan orang yang mungkin tidak biasa ketemu, apalagi ketemu dengan musuhnya. Ya, padahal sama muslim dianggap musuh, dia mengucapkan salam, ini kadang-kadang sulit. Ini berarti tidak dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ikhwan azan ya Allah, maka hendaklah kita itu selalu meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di bulan Ramadan. Maka hendaklah kita setiap hari minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala amal ibadah kita. Apakah mulai dari kita itu sebelum subuh, yaitu sahur, kita dimudahkan, minta kepada Allah dimudahkan untuk bisa sahur, kemudian bisa sholat wajib, yaitu sholat subuh berjamaah bagi laki-laki, kemudian nanti bisa zikir pada salat,
kemudian bisa qiraatul Quran, ya, kemudian juga zikir pagi dan petang, ya, dan macam-macam ibadah yang lainnya kita harus minta kemudian itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tentunya ketika meminta kebaikan kemudian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaklah dijauhkan dari lawannya, yaitu berupa apa? Berupa kesulitan-kesulitan. Ya, sehingga kita kadang berdoa dengan lafaz Allahumma yassir umurana wa la tu'assir. Ya Allah, mudahkanlah perkara-perkara kami dan jangan Engkau persulit. Atau dalam riwayat, dalam doa yang lainnya, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk bisa melaksanakan yang khair, melaksanakan yang baik-baik, dan aku mohon kepadamu ya Allah untuk bisa meninggalkan amalan-amalan yang mungkar, amalan-amalan yang tidak baik. Maka itu diantara contoh-contoh doa yang dimana kita bisa lantunkan di dalam memasuki bulan Ramadan ini. Sehingga hasil yang namanya kemudian ya ikhwah Allah pasti Allah akan berikan selama kita itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tidak pernah meminta, kita juga tidak akan pernah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani wa sallallahu, itulah 3 bekal yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini untuk menghadapi bulan Ramadan yang pada intinya tadi kita sampaikan. Yang pertama adalah hendaklah memiliki ilmu, kemudian yang kedua hendaklah kita itu banyak istighfar dan taubat, dan yang ketiga meminta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwah azani wa sallallahu, sedikit menambahi karena saya khawatir ada kesalahan ucapan kemudian kesalahan salah pahaman. Bahwasanya istilah yang awal tadi kita katakan yaitu mengenai tarhib itu adalah menyambut bulan Ramadan. Kalau bacaan dalam bahasa Indonesia dalam huruf H itu adalah tarhib. Nah, tarhib itu bukan menyambut Ramadan. Tarhib itu kadangnya target. Nah, ada istilah atau kitab namanya target atau tarhib. Nah, target itu memotivasi, mendorong. Kalau tarhib itu menakut-nakuti, artinya supaya tidak melakukan hal itu. Maka untuk mengetahui hal ini, saya sebutkan dan menukilkan dari kitab yaitu Sifat Shaum Nabi. Di antara target dorongan di dalam berpuasa ini apa? Maka di antara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW supaya kita itu bersemangat untuk bisa melaksanakan amal ibadah di bulan Ramadan ini, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di dalam hadis itu beliau Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad dan juga yang lainnya, Rasul bersabda, Innallaha fi kulli yaumin wa lailatin isqa'u minan nar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di setiap hari, di setiap malam, di setiap hari atau setiap malam itu membebaskan dari api neraka. Maksudnya membebaskan namanya dari api neraka, yaitu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan. Wa inna likulli muslimin, dan sesungguhnya bagi setiap orang Islam itu da'watun, ada sebuah doa yada'u biha, yang dia berdoa dengannya. Fa yustajabu lahu, maka Allah mengkabulkannya. Ini diantara target, diantara motivasi, diantara dorongan untuk mengisi bulan Ramadan. Maka hendaklah kita itu banyak berdoa. Catatan ya ikhwah azani wa sallallahu, di dalam ayat dan dalam hadis ini disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membebaskan dari api neraka pada bulan Ramadan itu kulli yaumin wa lailatin, setiap hari atau setiap malam, ya, sehari semalam. Allah Ta'ala membebaskan hambanya di bulan Ramadan dari api neraka itu sehari semalam, jadi setiap hari. Maka dari itu sangat salah atau hadisnya itu dhaif ketika para dai biasanya mengutarakan di dalam ceramahnya bahwasanya Ramadan dibagi 3, ya. Sulusul awal yang pertama, seperti yang pertama adalah apa? Rahmah, awalu rahmah wa awsatu maghfirah wa akhiru itqun minan nar.
Pertama adalah rahmah 10 hari yang pertama. Yang kedua, kode kedua itu adalah maghfirah, ampunan. Kemudian yang ketiga adalah pembebasan dari api neraka. Ini bertentangan dengan hadis ini. Hadis ini mengatakan bahwasanya pembebasan api neraka itu setiap hari, ya, sehari semalam. Maka kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala di bulan Ramadan ini. Kalau kita berdoa, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Itulah diantara target, ya, diantara motivasi supaya kita itu memperbanyak berdoa di bulan Ramadan ini. Kemudian tarhib. Nah, apa tarhib? Apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita takuti di bulan Ramadan ini? Tarhibnya adalah disebutkan ini tarhibu min iftari syai'in min Ramadan amdan. Yaitu kita tidaklah khawatir, takut untuk berbuka dengan sesuatu di bulan Ramadan ini dengan sengaja. Jadi jangan, apa bahasa kita, membatalkan, mokel kalau bahasa umumnya, ya. Janganlah kita membatalkan puasa itu dengan sengaja di bulan Ramadan ini. Maka ini berat, akibatnya itu berat. Di dalam sebuah hadis yang agak panjang disebutkan, itu dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, beliau mengatakan, sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama ana naimun, kalau bersabda bahwasanya ketika saya tidur, Rasul ketika tidur, atani rajulan, maka datang kepadaku dua orang, maksudnya malaikat. Fa akhadha bi tabi'i, maka kemudian dua orang itu memegang kedua lenganku. Fa ataya bi jabalan wa'ara, maka kemudian aku dibawa ke satu gunung yang tinggi, ya, gunung yang tinggi lagi terjal. Faqala, kemudian kedua malaikat ini mengatakan out, maka naiklah. Faqultu, maka saya menjawab, Rasul menjawab, inilah atiqu, aku tidak bisa untuk naik itu. Faqala, maka kemudian malaikat itu mengatakan, sanusahilu lak, maka akan dimudahkan bagimu untuk naik. Fasa'atu, maka akhirnya aku naik ke gunung yang terjal yang mendaki itu. Hatta idza kuntu fi sawalil jabal, hingga aku sampai ke puncak gunung. Idza bi aswadin syadidah, tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras. Di puncak gunung itu saya mendengar suara yang sangat keras. Fakultu, kemudian saya bertanya, ma hadzal aswad, suara apa ini? Maka Rasul bertanya kepada malaikat, faqalu, maka malaikat menjawab, hada awa'u ahdinnar, itu adalah ceritanya, itu adalah suaranya ahli neraka. Suaranya ahli neraka sampai begitu kerasnya diperdengarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summan talibi, kemudian berlalulah dariku. Akhirnya malaikat ini membawa ke tempat lain. Faida ana biqaumin mu'alliqina bi araqibihim, kemudian aku dibawa kepada satu kaum yang mereka itu tergantung dengan araqibihim, yaitu di kaki-kaki mereka. Jadi terbalik. Kalau bahasa Jawanya dijantur, ya. Jadi digantung bukan kepalanya yang di atas, tapi kepalanya di bawah. Masyaqqatun asdaquhum, kemudian mulut mereka robek. Tasilu asdaquhum daman, keluar dari mulut yang robek itu darah-darahnya. Kemudian Rasul berkata, qultu man haula, siapa itu wahai para malaikat? Maka mereka menjawab, alladzina yuftiruna qabla tahillati shaumihim, mereka adalah orang-orang yang berbuka, orang-orang yang dia itu berbuka sebelum halal puasanya, sebelum masuk waktu berbuka. Jadi puasa di pagi, tahu-tahu siang mokel, tanpa sebab, tanpa udzur, tanpa alasan. Maka ini akibatnya di akhirat kelak, yaitu dengan digantung dengan terbalik, mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Maka inilah namanya tarhib, ya, namanya tarhib, yaitu penakut-penakutan atau kita diancam jangan sampai kita itu melakukan yang demikian itu. Kalau memang kita tidak ada udzur untuk berbuka, ya jangan, ya, kita harus berusaha semaksimal mungkin. Adapun kalau mungkin kita mendengar ada salah satu hadis yang lain yang bunyinya seperti ini, man aftara yauman min Ramadan muta'ammidan, barang siapa berpuasa sehari di bulan Ramadan dengan sengaja, la yujzi'u siyamud dahri wa in shamahu, tidak bisa membalasnya
tidak bisa menggenapinya atau menggantinya dengan puasa setahun meskipun dia puasa, ini hadisnya hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Tapi biasanya diungkapkan oleh para dai juga, karena pengen supaya jamaah itu jangan sampai meninggalkan puasa terus. Kalau sampai batal sekali dengan sengaja, maka kalau diganti dengan puasa setahun tidak bisa. Nah ini berat sekali, sebulan aja nggak mampu, apalagi setahun tidak bisa untuk mengganti. Ya, gimana dia akan bisa berpuasa? Tapi yang jelas akibatnya seperti yang dalam hadis yang sahih di atas, orang yang dia itu sengaja berbuka di bulan puasa tanpa udzur, maka nanti di akhirat dia akan digantung dalam keadaan terbalik, mulutnya robek dan mengeluarkan darah. Itulah namanya tarhib ya ikhwah azani wa azakumullah. Wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin ini bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sebelum kita akhiri, sekali lagi ana himbau kepada diri saya juga para jamaah, pada antum semuanya, sebelum masuk bulan Ramadan banyaklah antum membaca buku khusus tentang Ramadan. Ya, banyaklah baca buku tentang Ramadan supaya apa? Ya supaya dapat ilmu. Dengan dapat ilmu itu sebelum masuk Ramadan, kalau ada yang nggak paham bisa tanya kepada siapa yang mampu, kepada ustaz-ustaz dan yang lainnya. Jangan hanya istiqomah di dalam setiap hari membuka WA, membuka Facebook, membuka ini. Ukur Ramadan yang kecil nggak tamat-tamat, nggak kapan-kapan. Ya, antum menuruti WA dan seterusnya itu nggak selesai-selesai. Ya, karena tidak akan pernah berhenti. Karena antum juga salah satu pelakunya soalnya. Baik, banyak ikhwah azan sekolah, itulah yang bisa kita sampaikan kesempatan kali ini. Insyaallah apa yang kita sampaikan mudah-mudahan itu bermanfaat bagi bisa dan pada semuanya. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang ditanyakan, silakan. Konsep anak-anak itu mengenai dalam waktu fajar shadiq dan fajar kadzib. Nah, itu kan kalau dalam puasa itu gimana Pak, kita mengikuti dari waktu fajar atau adzan subuh di daerah sekitar, atau kita mengikuti waktu fajar shadiq yang ditetapkan dari misal dari penyedia ilmu falak, atau kita juga dalam sholat kan kalau kita ikut fajar kadzib lalu sholat kan kita berarti belum masuk waktu subuh, itu gimana? Apa kita mengikuti masyarakat kalau kita nanti sholat? Baik. Terkait dengan masalah fajar kadzib dan fajar shadiq, al-fajru fajron, fajar itu ada dua, yang satu kadzib, yang satu shadiq. Fajar kadzib adalah fajar yang namanya saja kadzib, dusta, berarti tidak beneran. Yaitu fajar yang kalau dari fenomenanya itu menjulang ke atas atau vertikal. Kalau fajar shadiq maka itu horizontal, menyebar. Oleh karena itu yang masuk pada waktu subuh itu adalah fajar shadiq. Ya, fajar kadzib itu belum masuk waktu subuh. Ketika kita terkait dengan masalah saum yang pertama, terkait dengan masalah puasa, maka kita ketika muncul fajar kadzib, maka kita masih boleh untuk makan dan minum. Tapi kalau sudah muncul yang namanya fajar shadiq, maka ini sudah tidak boleh makan dan minum. Dan munculnya fajar shadiq itu ditandai dengan adzan. Jadi adzan ini sebenarnya pertanda telah masuk waktu fajar. Jadi bukan adzan ini sebagai pertanda masuk, pertanda boleh tidaknya, tidak. Tergantung adzannya itu biasanya benar atau tidak, mendahului atau tidak, begitu. Makanya patokan kita adalah tentang masalah waktu, bukan masalah adzannya. Masjid-masjid di sekitar kita memang berlain-lainan, ada yang adzannya itu kadang mendahului, ada yang pas, ada yang belakang. Ya sudah, kita patokannya adalah dari sisi waktu. Ya. Bagaimana kita dengan menggunakan yang namanya ilmu falak, yaitu masalah perhitungan waktu sholat, maka itu boleh. Itu boleh dikarenakan apa? Ya dikarenakan sholat itu urusannya bukan masalah tahunan atau bulanan seperti Ramadan begini, tapi adalah masalah harian. Kalau kita misalkan dibebani untuk setiap hari melihat fajar shadiq, ya,
setiap hari dibebani untuk harus melihat fajar shadiq, saya tidak akan mampu. Apalagi kita di tempat yang seperti ini, nggak kelihatan, ufuknya itu nggak kelihatan. Ya, ini sudah masuk fajar shadiq atau belum nggak kelihatan. Maka dari itu kita menuruti apa yang sudah dilakukan oleh umarok atau pemerintah dalam hal ini. Yang penting kita tidak mendahuluinya, tidak boleh mendahuluinya. Tentang masalah sholat khususnya tentunya masalah subuh itu, maka mengenai masalah waktu kita boleh mengikuti waktu yang jadwal yang ada. Yang penting jadwal itu adalah jadwal sesuai dengan penelitian dan itu dibenarkan. Kalau ada perbedaan jadwal satu dengan yang lainnya, kalau mau ikhtiyat maka kita cari agak yang mundur untuk yang subuh ini. Tapi pada dasarnya dibolehkan kita mengukur dengan yang namanya jadwal waktu sholat tersebut. Karena kan tidak mungkin bagi kita setiap masuk waktu sholat kita mesti melihat ke luar untuk melihat waktu masuk sholat. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan di sini. Apa bedanya berdoa dengan bahasa Arab dan Indonesia? Terkadang bagi yang tidak memahami bahasa Arab, berdoa dengan bahasa Arab tidak atau kurang khusyuk karena lupa artinya atau tidak tahu. Kira-kira bagaimana solusinya? Solusinya kalau belum bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia. Tapi itu di luar sholat. Kalau di dalam sholat, ya, maka cukup dibaca bacaan-bacaan sholat. Kalau ingin berdoa di dalam sholat, hafalkan dulu. Hafalkan dulu, yaitu doa dengan bahasa Arab. Tidak hanya hafal, tapi juga sekaligus memahami artinya. Tapi kalau di luar sholat, mau doa dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, silakan. Pada akhirnya ya ikhwah, kalau dikatakan bahwasanya doa dengan bahasa Arab itu malah tidak bisa khusyuk karena tidak ngerti, ya kan? Doa tapi ngerti isinya, itu kan karena kurang biasa aja. Karena dia tidak ngerti apa yang diucapkan. Coba kalau dia itu belajar, ya nggak perlu belajar bahasa Arab secara khusus, belajar lebih baik ya. Kita doa misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, masa tidak tahu artinya? Kalau tidak tahu dari dulu sampai sekarang tidak pernah belajar itu namanya. Ya. Maka kalau orang itu membiasakan diri berdoa dengan bahasa Arab dan dia memahami isinya, itu sebaliknya malah. Kalau dia doa dengan bahasa Indonesia malah kurang sreg bahasanya demikian. Malah lebih sreg kalau dengan bahasa Arab. Sekarang buktinya ya ikhwah azanillah. Kalau seseorang berdoa dengan bahasa Arab, meskipun dia itu tidak ngerti artinya, tapi kalau yang membaca doa itu adalah orang yang paham, dia bisa meresapi isinya, yang mendengar bisa juga ikutan terbawa. Kadang tidak ngerti padahal, iya kan? Jadi tidak kemudian jadi halangan bahwasanya karena tidak bisa bahasa Arab kemudian bahasa Indonesia terus tidak. Tetap belajar bahasa Arab, ya. Adapun kalau di dalam sholat maka dengan bahasa Arab. Meskipun ada perbedaan di sini, ada yang bolehkan dengan bahasa Indonesia, maka untuk lebih selamat dari keduanya kita usahakan kalau berdoa maka itu dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Indonesia di luar waktu sholat. Kalau kita tidak mampu mengganti puasa Ramadan kita karena kita berhalangan bagi wanita dan wanita mendekati Ramadan sudah dekat. Kalau kita tidak mampu mengganti puasa Ramadan kita, ini perlu dipertanyakan sebabnya apa. Kalau hanya sekedar berhalangan atau haid saja itu kan waktunya terbatas dan luas, waktunya itu masih panjang. Ini bisa jadi mungkin nggak mampunya karena lupa atau karena memang tidak biasa cepat mengganti, akhirnya mendekati waktu Ramadan. Dia seingatnya ketika dia itu lupa, maka ketika ingat itu mendekati Ramadan, ya sudah itu puasa untuk mengganti Ramadan yang dahulu. Nanti kalau masih kurang masuk waktu Ramadan, ya puasa Ramadan dulu, nanti kemudian mengganti yang dulu ditinggalkan. Jadi namanya hutang itu tetap harus dibayar. Ya, hutang harus tetap dibayar. Jangan kemudian sudah berlalu aja tidak ada. Padahal kita tahu hutangnya berapa, khususnya para akhwat yang masih kenal, masih mengetahui hutangnya berapa, dibayar. Ya, jangan kemudian tidak dibayar. Meskipun berlalu Ramadan yang sekarang atau yang kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin satu
Kalau tidak ada kita akhiri sampai di sini, insyaallah. Mungkin ikhtitam aja, penutup aja. Bahwasanya di bulan Ramadan ini hendaklah kita itu betul-betul mengisi waktu-waktu kita itu dengan hal yang bermanfaat. Apakah amalan yang khusus yaitu wasiat, ataukah kita qiyam yaitu sholat, ataukah berupa yang namanya qiraat Al-Quran, zikir, kemudian yang lain-lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di waktu yang lainnya. Ini untuk lanjutan kajian rutinnya Pak. Ya, kalau belum ada kepastian ya nanti saya jadi kabari ya Pak. Ya. Karena kan minggu depan sudah masuk bulan Ramadan. Insyaallah. Baik, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kami terserah sih. Ustaz itu berat. Ya. Apa ya? Stop ya. Disuruh bikin timeline tentang guys. Bismillah.